Kutukan Raja Mintin. Kisah dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sungai Kahayan, salah satu sungai terbesar dan terpanjang di Pulau Kalimantan. Sungai yang memiliki panjang hingga 600 km ini dikenal juga dengan nama Sungai Biaju Besar atau Sungai Dayak Besar. Sungai Kahayan juga dikenal dengan keindahan panoramanya. Sungai yang membelah kota Palangkaraya ini memiliki potensi wisata berupa susur Sungai Kahayan. Susur Sungai Kahayan tidak hanya menikmati keindahan sungai, tetapi juga keindahan alam di sekitar sungai, serta kehidupan masyarakat sekitar yang masih mempertahankan tradisi serta adat mereka. Banyak cerita rakyat yang lahir dari Sungai Kahayan. Masyarakat suku Dayak yang berdiam di sekitar sungai memiliki banyak cerita rakyat yang masih dikenal hingga sekarang. Salah satu cerita rakyat tersebut adalah Kutukan Raja Mintin. Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan yang berada di dekat hilir Sungai Kahayan. Ketika itu, kerajaan dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Mintin. Raja Mintin memimpin dengan adil dan bijaksana, sehingga rakyatnya hidup makmur, aman, dan tentram. Hingga suatu hari, permaisuri yang telah menemaninya selama puluhan tahun memimpin negeri harus berpulang kepada Yang Maha Kuasa. Kepergian permaisuri membuat Raja Mintin terpukul. Hatinya menjadi sedih dan wajahnya selalu murung. Penasehat, semenjak istriku meninggal, aku tidak bisa lagi memimpin kerajaan dengan baik. Aku juga sering mengalami sakit-sakitan. Karena itu, aku akan berlayar ke hulu untuk melupakan kesedihan dan menyehatkan tubuhku. Maaf Baginda, lantas siapakah yang akan memimpin kerajaan ini? Akan kuserahkan kerajaan ini kepada kedua putra kembarku, si Buaya dan si Naga. Dan kamu sebagai penasehat, bantulah mereka menjalankan pemerintahan selama aku pergi. Raja Mintin memiliki sepasang anak laki-laki kembar. Kedua anaknya tersebut diberi nama Naga dan Buaya. Naga dan Buaya, besok ayah akan pergi berlayar ke. Untuk sementara, roda pemerintahan ayah serahkan kepada kalian. Selain itu, juga sebagai pembelajaran kepada kalian bagaimana cara mengelola sebuah negara. Jika kalian mengalami kesulitan, mintalah bantuan kepada penasehat. Setelah menyerahkan pemerintahan kepada kedua putranya, Raja Mintin pun berlayar ke arah hulu Sungai Kahayan. Masalah baru pun muncul. Kedua putra Raja Mintin ternyata memiliki sifat yang berbeda. Setelah ditinggal Raja Mintin, sifat asli Naga pun muncul. Naga memiliki perangai yang buruk. Dia hanya bermalas-malasan, hidup mewah, dan suka berjudi. Sedangkan Buaya adalah sosok yang sederhana, bertanggung jawab, dan peduli dengan kepentingan rakyatnya. Karena gaya hidupnya yang bermewah-mewahan, harta kekayaan Naga pun mulai habis. Naga pun mulai menggunakan kekuasaan yang diberikan oleh ayahnya untuk memeras rakyat. Berulang kali Naga memungut upeti secara paksa kepada rakyatnya. Rakyat yang ketakutan memenuhi permintaan Naga. Jika ada rakyat yang berani membangkang, maka Naga dan prajuritnya tidak segan-segan bertindak secara kasar. Tidak tahan dengan perilaku Naga, para rakyat yang menjadi korban Naga melapor kepada Buaya. Buaya yang mendapat laporan rakyatnya menjadi sangat marah kepada Naga. Keesokan harinya, Buaya secara diam-diam mengikuti Naga. Buaya tidak ingin bertindak gegabah. Dia ingin membuktikan secara langsung perilaku Naga. Setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri perilaku Naga, Buaya dilanda rasa amarah yang amat sangat. Namun, dalam kondisi marah, Buaya masih bisa berpikir jernih. Dia kemudian menemui penasehat kerajaan untuk meminta pertimbangan. Perilaku Pangeran Naga memang sangat mengkhawatirkan. Jika Baginda Raja mengetahuinya, beliau pasti akan sangat murka. Saya menyarankan agar Pangeran Buaya mengajak Pangeran Naga berbicara dari hati ke hati dengan pikiran yang jernih. Karena hal ini menyangkut keselamatan rakyat.
Saya sangat berharap Pangeran Buaya bisa membujuk Pangeran Naga agar kembali ke jalan yang benar. Buaya yang agak mereda kemarahannya setelah menemui penasehat, segera mencari naga. Ada apa? Aku mendapat laporan dari rakyat bahwa kamu mengambil upeti dengan paksa. Bohong, mereka itu para pembohong. Biarkan aku selesai bicara. Baiklah, lanjutkan. Setelah mendapat laporan itu, aku diam-diam mengikutimu. Dan ternyata apa yang mereka katakan benar. Kamu telah mengambil upeti dengan paksa. Bahkan kamu bertindak kasar kepada mereka yang berani melawanmu. Sepertinya percuma saja aku menyangka. Ya, memang benar. Lalu apa urusanmu kalau aku berbuat seperti itu? Kamu itu pangeran kerajaan. Tugasmu adalah melindungi rakyat, bukan malah memerasnya. Aku bebas berbuat sekehendak hatiku karena aku adalah pangeran. Aku mohon kamu segera menghentikan perilakumu yang menyengsarakan rakyat itu. Sepertinya pembicaraan naga dan buaya tidak menemukan titik temu. Naga bersikeras dengan sikapnya, sedangkan buaya berupaya sebisa mungkin menyadarkan naga. Dan akhirnya, sepertinya tidak ada cara lain. Aku harus memaksamu dengan kekerasan. Aku tidak takut padamu. perkelahian buaya dan naga tidak terelakkan. Bahkan prajurit kerajaan pun terbagi menjadi dua kubu buaya dan kubu naga. Korban jiwa pun bergelimpangan di sekitar istana. Sementara itu, Raja Mintin pun kembali dari pelayarannya. Betapa terkejutnya Raja Mintin melihat istana yang kacau balau akibat perkelahian naga dan buaya. Raja Mintin dengan penuh wibawa berjalan tenang memasuki istana yang sedang kisruh tersebut. Jadi, ini hasil dari kepercayaan yang kuberikan kepada kalian. Kalian berdua sungguh mengecewakanku. Karena kalian berdua telah membuatku marah, maka aku akan mengutuk kalian. Kamu, naga, jadilah naga yang sesungguhnya. Dan kamu, buaya, jadilah buaya yang sesungguhnya. Saat itu juga, kedua putra Raja Mintin berubah menjadi naga sungguhan dan buaya sungguhan. Kamu, buaya, karena kesalahanmu lebih sedikit, kamu boleh tinggal di dekat sini. Hiduplah di Sungai Kahayan dan jagalah sungai itu. Dan kamu, naga, karena kesalahanmu sangat besar, kamu harus pergi jauh dari tempat ini. Tinggallah di Sungai Kapuas. Di Pulau Kalimantan, terdapat dua sungai yang bernama Kapuas. Sungai Kapuas yang menjadi tempat tinggal naga masih termasuk wilayah Kalimantan Tengah. Sedangkan Sungai Kapuas satunya berada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas di Kalimantan Barat merupakan sungai terpanjang di Indonesia.